Shalom, jumpa lagi dalam ibadah raya online GBI The Seed Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung beribadah dalam ibadah online GBI The Seed Yogyakarta. Berikut saya akan menyampaikan info tambahan. Hari Selasa akan diadakan Fikul via Zoom pukul 6 sore, dan untuk link akan dikirim melalui grup Fikul oleh gembala masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Perjamuan kudus pertama akan dipimpin oleh gembala jemaat, dan yang kedua akan dipimpin oleh gembala sidang. Setiap Sabtu akan diadakan worship night yang akan dilayani langsung oleh Pendeta Arianto Tanesib dengan tim PPW GBI The Seed dan wajib diikuti oleh seluruh jemaat. Untuk info lebih lanjut akan disampaikan di grup masing-masing. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita menyiapkan diri kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan, kemudian mengikuti perjamuan kudus. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan penuh sukacita kita menghadap hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita beribadah bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Karena itu mari kita persiapkan hati kita dengan lebih sungguh lagi. Apapun beban dan masalah yang Bapak Ibu Saudara saat ini hadapi, kita datang kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus, Dia anak Daud, seperti Bartimius. Dia seorang buta. Begitu mendengar kabar tentang Yesus, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, biarkanlah rumah-rumah dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hati kita, menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah berhenti, yang semakin hari kami terus semakin merasakan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kesesakan Engkau selalu ada Tuhan. Kami kuat bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan itu pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan, Dia baik. Syakarallah ya rabbana, syakarallah. Sembah Dia Yesus. Pagi hari ini mari kita berseru pada Yesus.
yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi lebih dahsyat lagi katakan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau lebih sungguh lagi karena kami percaya di saat kami berseru kepada Yesus, Allah bangkit, Allah bangkit, Allah membela kita. Kami menang karena Yesus telah bangkit bagi kita. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Kita percaya di bulan yang baru ini ada kekuatan dari Tuhan. Ada revival terjadi atas kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama serukan puji nama Tuhan yang luar biasa. Bisa bertepuk tangan bersama. Sama-sama katakan
tangan bersama kami. Yes God. Hey. Berjanjilah, bisa sama-sama katakan, musuh dikalahkan dan membebaskan. Allah dahsyat di tempat dunia. Inilah diserukan, Allah bangkit bersorakan. Hey.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini,
Mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyembah Dia lebih lagi. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Sama-sama serukan. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Serukan amin. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children.
Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bersama-sama memasuki bulan Agustus, saudara. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang ke-8. Saya percaya anugerah Tuhan sempurna buat saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya dapat tuntunan Tuhan, pesan Tuhan untuk bulan 8 adalah bulan kemenangan besar. Bulan 8, bulan kemenangan besar. Jadi saudara bisa deklarasikan sepanjang bulan ini, mulai dari awal bulan sampai akhir bulan, saudara terus deklarasikan, perkatakan. Alasannya apa saudara? Karena tidak terasa bangsa kita juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Dan puji nama Tuhan saudara, tidak ada kemenangan kalau tidak ada yang namanya perjuangan. Dan perjuangan pasti ada namanya proses. Oleh karena itu saudara, saya percaya kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat jemaat Tuhan yang terus setia beribadah walaupun lewat online. Tapi kami percaya roh Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya ini adalah dimensi yang baru dalam pemahaman kami tentang Tuhan, dalam kami melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik, jaga lindungi kami. Kami semua sehat sehingga bisa melewati bulan Juli. Kami percaya bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami masuk di bulan Agustus, bulan kemenangan besar buat setiap kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tentunya kita hidup sebagai orang Kristen pasti berhadapan dengan yang namanya peperangan rohani. Dan iblis saudara dengan berbagai cara berupaya untuk menjatuhkan kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani ini saudara? Orang Israel juga pernah menghadapi, yaitu melawan orang Amalek saudara di Rafidim. Oleh karena itu siang hari ini kita akan sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kemarin saudara saya bicara tentang Joshua. Hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan Joshua di akhir zaman. Tuhan sedang mempersiapkan anak muda. Saya beberapa hari yang lalu saya bicara dengan Kak Muti sebagai kabit multimedia. Saya berkata, tolong siapkan generasi ini, generasi Joshua yang siapkan multimedia supaya kita berperang di multimedia. Karena sehari-hari ini iblis saudara juga sedang menghancurkan anak-anak Tuhan lewat apa media. Dengan apa sogoin namanya pornografi saudara, melalui free sex, melalui saudara ada aplikasi-aplikasi yang berusaha untuk menghancurkan generasi muda ini dengan game-game online. Dan saya selalu ulang saudara yang TikTok dan sebagainya. Saudara sadar atau tidak sadar, kita sedang terseret dengan arusnya media ini saudara. Dan iblis punya banyak cara. Iblis tidak punya kekurangan cara saudara untuk berusaha untuk menghancurkan kita. Tapi saya percaya firman Allah datang kepada kita. Kita punya pemimpin rohani, kita punya orang tua rohani yang terus mengingatkan kita. Waktu itu kalau saudara perhatikan, Musa sedang mempersiapkan ada satu generasi baru namanya Joshua. Dan saudara kalau baca dari bacaan ini, Tuhan berkata melalui Musa untuk perintahkan Joshua untuk mempersiapkan pasukan. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita persiapkan pasukan. Karena saya percaya Tuhan yang akan melakukan peperangan, bahkan kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Oleh karena itu saudara, bagian kita ada 3 hal yang saya mau bagikan buat saya dan saudara pada hari ini. Khususnya engkau anak muda, hari ini Tuhan sedang konsen
berurusan dengan engkau. Yang pertama saudara, Tuhan mau persiapkan saudara, Joshua. Joshua saudara, firman Tuhan berkata, Musa berkata, pilihlah orang-orang bagi kita. Pilih saudara, berarti Tuhan sedang konsen. Dan Tuhan memilih Joshua. Kenapa Joshua? Hari itu Joshua masih muda. Saudara, kalau kita lihat sekarang aturan pemerintah, yaitu orang yang usianya di bawah dari 50 tahun itu yang boleh pergi ke mall. Anak yang usia muda, yang hari-hari ini saudara menguasai di media dan di berbagai hal di pekerjaan. Orang tua disuruh di rumah saudara. Untuk apa? Kita lihat, Musa menyuruh untuk keluar kepada Joshua untuk keluar berperang. Tapi Musa naik ke gunung. Saudara, naik ke gunung untuk apa? Untuk angkat tongkat Allah. Tongkat Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Tongkat Allah itu bicara tentang otoritas Tuhan. Tongkat Allah itu bicara tentang mandat ilahi dari Tuhan, saudara. Dan orang tua harus mendelegasikan otoritas, kekuatan, kemampuan ilahi yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu ada 3 hal, saudara. Yang pertama, bagaimana supaya kita memenangkan peperangan ini, saudara. Di masa pandemi ini saya percaya ini adalah peperangan, saudara. Kita sedang perang dengan apa? Pergumulan kita, saudara. Ketakutan kita, kekhawatiran kita, kebingungan kita. Ada banyak tantangan. Mungkin saudara kita mengalami, saudara, tiap hari tagihan utang dan sebagainya. Oh, pergumulan yang hebat, saudara, yang membuat kita jadi lemas, kita takut, kita khawatir. Tapi yang pertama yang kita belajar, saudara, kenapa Tuhan pilih anak muda? Yang pertama, karena Tuhan ingin kita membuat namanya strategi ilahi. Tuhan kenapa pilih Joshua? Karena Joshua ini masih muda, dia pintar, dia smart, dan pasti dia akan menyiapkan pasukan yang terbaik, orang-orang pilihan yang terbaik. Dia tahu strateginya, apa yang ada di era ini, di zaman ini, apa yang sedang dilakukan. Bukankah media, saudara? Dan Tuhan kenapa siapkan generasi ini? Kenapa kita ibadah online? Kita bersyukur gembala senior kita dapat di tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Ada satu ukuran yang berbeda, saudara. Nah, mari kita persiapkan. Nah, anak muda, saudara, untuk maju perang. Yang pertama, saudara, pilih anak-anak muda yang tangkas, yang cerdas, yang pandai, yang optimis, yang berani, saudara. Kenapa anak muda? Berani. Dan saya percaya Tuhan cuma berkata, pergi, maju, keluar dulu. Yang buat kemenangan itu adalah Tuhan, saudara. Tapi bagian kita harus mempersiapkan namanya strategi ilahi. Hari-hari ini, saudara, makanya kita masing-masing, Tuhan bawa kita di gereja kita, kebetulan, bukan kebetulan, semuanya isinya anak muda semua. Dan saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan. Bukan berarti orang tua tidak dapat bagian. Nanti di poin yang kedua saya akan bahas tentang orang tua. Kenapa anak muda, saudara? Mari anak muda belajar ikut tuntunan. Minggu kemarin saya bilang begini, anak muda harus punya yang namanya mentor rohani atau kakak rohani. Kalau saudara kadang-kadang kita masih saya bisa. Kalau contohnya Muti, saya mentang-mentang sudah tahu foto-foto, rekam-rekaman, sudah gaya kan, saya tidak perlu om lagi, tidak perlu bimbingan. Saya percaya tinggal tunggu waktu, saudara. Waktu untuk apa? Jatuh. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tapi kita mau dituntun, saudara. Musa, saudara, mengingatkan kepada Joshua, kamu maju. Tapi Joshua juga minta tuntunan, minta arahan, saudara. Strategi kita punya, tapi kita butuh, harus tunduk di otoritas. Ada mandat, ada kekuasaan yang Tuhan berikan melalui Musa, saudara. Yang menerima pesan itu Musa. Dan saudara, hari-hari ini kita yang tua, juga jangan mau kalah. Kasih mandat buat anak-anak muda. Saya bersyukur Pak Agung, 2 minggu ini kasih mandat buat anak-anak muda. Pak Yandri juga kasih mandat buat anak muda untuk melayani Tuhan di Kulkul. Ada Obed bergerak dengan Samaria, Pak Endi dengan pelayanan diakonia. Semua kita berfungsi. Saudara, saya harus bergerak lebih di luar lewat Facebook, Instagram, dan di YouTube. Saudara, bergerak untuk apa? Tujuannya untuk kita selamatkan generasi ini. Yang ketiga, saudara, bertindak, saudara. Ayo anak muda, kalau Tuhan sudah kasih kita strategi, bertindak. Jangan saudara duduk cuma ya TikTok. Saudara bertindak, belajarlah yang terbaik. Makanya saya selalu berkata begini, kalau saudara bisa dapat nilai 100, tapi kalau saudara bisa persembahkan hanya 70, saudara berdosa.
saudara menghina Tuhan. Artinya Tuhan kasih kapasitas, engkau punya kemampuan untuk bisa saudara dapat 100. Tapi kenapa engkau hanya bisa kasih 70? Berarti ada yang salah. Engkau tidak bertindak dengan baik. Sehingga musuh berusaha untuk menjatuhkan kita. Kalau engkau punya kesempatan untuk berdoa 1 hari 2-3 jam, tapi engkau pakai hanya untuk menghabiskan waktu untuk main game, apa yang salah? Jangan salah skripsinya kenapa tunda terus. Karena saudara jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan nggak tolong. Tuhan sudah kasih kita kesempatan, tapi kita tidak mau melangkah. Yang berikut saudara, kita bagi tugas saudara. Yang generasi muda turun berperang, yang generasi tua pakai untuk berdoa. Wow, ini saya percaya hal yang menarik sekali. Yang kedua saudara, bagaimana kita memenangkan peperangan ini? Yang kedua ada unity. Saudara, firman Allah berkata di ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, ini dia, dengarkan. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah orang Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, apa ini bicara tentang unity saudara. Unity itu bukan berarti harus sama. Ingat loh, unity tidak harusnya selamanya warna putih atau warna hitam. Unity artinya kita berbeda, tapi kita melakukan tujuan yang sama. Itu apa? Ada visi. Saudara, visinya mereka kemenangan yang mereka raih, keberhasilan yang mereka harapkan saudara. Sehingga apa? Joshua melakukan tugasnya peperangan, sedangkan Musa, Harun dan Hur mereka harus naik ke atas bukit. Saudara, kalau Musa sendiri tangannya penat, waktu dia turun tangan orang Amalek menang. Tapi waktu tangannya terangkat, orang Israel berhasil. Artinya apa? Musa butuh orang lain. Musa butuh topangan saudara. Yang orang tua kita butuh namanya topangan saudara. Saudara, gereja ini tentunya saya tidak bisa mengembalakan sendiri kalau tiap minggu. Pak Agung saudara tidak melayani, menyiapkan online. Saudara, dia harus siapkan mulai dari makan minum, masaknya. Ya, saya berdoa ibu-ibu ada yang tergerak lah. Mulai minggu depan bisa bantu masak-masak. Saudara, apa yang dilakukan? Dia lakukan itu saudara. Dan bukan cuma itu, dia WL, dia melakukan latihan dan sebagainya. Saya percaya itu bagian kita, tugas masing-masing. Pak Yanri, cool, setiap Selasa saya walaupun tidak hadir doa berkat, tapi tetap jalan. Artinya kita lakukan fungsi kita masing-masing. Kalau mungkin bagian kita sebagai Harun dan Hur saudara, ayo mari kita lakukan itu. Ada bagiannya Musa, ada bagiannya Joshua, ada bagiannya Harun, ada bagiannya Hur saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu unity. Nah, saudara mau tahu kunci rahasia unity? Hanya butuh namanya kerendahan hati. Kerendahan hati itulah yang bisa membuat kita untuk mengakui kelebihan orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kalau kita melakukan tugas kita masing-masing, saya percaya Pak Yanri melakukan bagiannya, Pak Endi lakukan bagiannya, Obed lakukan bagiannya, Yoga lakukan, Pak Adi Billy lakukan bagiannya, Ibu Gembala lakukan bagiannya, Muti lakukan, Ibu Dewi yang ada di Bali melakukan bagiannya. Saudara, kita masing-masing kita melakukan bagian kita. Saya percaya saudara, bukan berarti harus sama seragam. Ingat, unity itu bukan berarti kita harus seragam. Unity walaupun kita berbeda. Saudara, tapi mereka melakukan tugas mereka masing-masing. Saudara, kadang-kadang kenapa gereja ribut? Kenapa gereja, saudara, kadang-kadang ribut? Kenapa? Karena apa? Mereka berusaha untuk apa? Mengambil tanggung jawab orang lain yang bukan bagiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lakukan
masing-masing bagian kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita unity saudara. Yaitu apa? Cara untuk unity yang kedua, mari kita naik ke gunung Tuhan sama-sama. Artinya apa? Mari kita berdoa. Hari-hari ini doa saudara yang bisa membuat kita bisa bersatu. Hari ini saudara, firman Allah berkata waktu kita merendahkan diri kita bisa berdoa. Saudara, tanpa doa tidak ada keunitian. Tanpa doa tidak ada kemenangan. Saudara, bagaimana kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan? Hanya ada waktu kita sama-sama merendahkan hati kita berdoa bersama-sama. Yang ketiga, waktu kita berseru bersama-sama. Kita memanggil Tuhan dalam kerendahan hati kita. Saya percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Butuh namanya kerjasama yang baik. Musa dia naik ke atas gunung bersama-sama dengan Harun dan Hur, saudara. Dia tidak sendiri. Maka saudara, hari Sabtu saya ajak saudara untuk kita PPW saudara. Kita PPW bareng saudara. Saya percaya pemimpin-pemimpin, ayo mari kita naik gunung sama-sama. Kita mau lihat kemenangan ini terjadi. Setiap Sabtu saya ajak saudara, kita akan doa sama-sama saudara, pujian penyembahan bersama-sama. Kita bangun mezbah ini, kita angkat tongkat Allah ini, kita angkat mandat Allah ini, dan kita akan melihat saudara. Tidak kebetulan saudara, khususnya minggu ini ada hari Sabtu kemarin saudara, ada dari Menara Doa Pusat Nasional saudara minta kita untuk pimpin doa. Nah tiba-tiba saya diingatkan sama Tuhan, kenapa saudara kamu tidak ajak pemimpin-pemimpin? Kenapa tidak ajak Harun dan Hur, Joshua, Musa untuk naik ke gunung Tuhan? Saudara mau lihat kemenangan di bulan ini saudara. Ayo mari kita naik. Dan saya umumkan saudara, setiap Sabtu bagi saudara yang bisa. Mungkin kita belum bisa kebaktian, tapi setiap Sabtu ayo kita naik. Naik bareng-bareng, naik. Angkat tongkat Allah, angkat mandat Allah. Dan saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat kemenangan. Saudara, waktu Musa mengangkat tangannya, saudara, ada kemenangan di pihak orang Israel. Tapi waktu Musa tangannya turun, maka ada kekalahan di pihaknya orang Israel. Kemenangan di orang Amalek. Saya berdoa, biarkan saudara hari ini saya sebagai Musa saudara, saya ajak saudara, saya mau angkat tangan. Saya butuh topangan tangan saudara. Saya butuh karena tangan saya kadang penat. Saudara, mungkin saudara juga capek. Siapkan batunya saudara. Batu saudara, apalah terserah saudara mau tafsirkan, tapi ini batu benaran saudara. Supaya apa? Kita terus bersandar hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, saudara lihat apa yang terjadi. Waktu ada unity, waktu ada strategi ilahi, waktu ada tindakan, ada ketaatan saudara, ada tugas yang dikerjakan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan saudara. Yang ketiga, ada mujizat saudara, ada kemenangan besar. Firman Allah berkata demikian Yosua mengalahkan orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Wow, luar biasa. Dengan mata pedang, dengan pedang saudara. Dia nggak pakai senjata yang canggih, tapi hari itu orang Amalek dan masyarakatnya, rakyatnya dikalahkan. Karena saya percaya apa? Ada unity, ada strategi ilahi, ada anak muda yang maju saudara, maju menyerang. Dan ada orang-orang tua yang terus naik berdoa. Musa angkat tongkat Allah, itu bicara tentang kehadiran Allah. Waktu Musa angkat tangan, tanda menyerah, tanda berseru kepada Allah bahwa dia tidak kuat, dia tidak mampu, hanya butuh pertolongan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita butuh pertolongan Tuhan. Saya percaya kemenangan ada di pihak kita. Iblis berusaha untuk menghancurkan kita, iblis berusaha untuk merusak generasi ini, tapi saya percaya ada anak-anak Tuhan, ada Harun dan Hur, ada Musa yang naik ke gunung Tuhan untuk angkat tongkat Allah. Dan saya percaya waktu Allah hadir, Allah yang akan mengacaukan musuh-musuh. Bahkan kita lihat bonusnya apa. Waktu kemenangan terjadi, yang ketiga, ada kemenangan besar terjadi. Joshua menang, orang Israel menang. Ingat, Joshua menang, orang Israel menang. Anak muda menang, saya percaya orang percaya diselamatkan. Karena apa saudara? Anak muda tongkatnya gereja, estafetnya gereja. Gereja masa depan adalah anak muda. Dan hari ini mari kita persiapkan mereka. Ayo generasi Harun dan Hur. Saudara, Harun itu adalah abang dari Musa saudara. Tapi dia punya kerendahan hati saudara untuk mengangkat tangannya Musa. Wow, ini tidak main-main. Saudara, Hur juga dia seorang
pemimpin yang luar biasa, tapi dia punya kerendahan hati untuk mengangkat tangannya Musa. Tadi saya berkata kerendahan hati, unity itu terjadi karena ada kerendahan hati. Unity itu terjadi karena ada doa sepakat. Oleh karena itu saudara, apa yang dilakukan? Ayat yang ke-14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan sendiri yang suruh untuk apa? Buat satu kitab, satu buku khusus. Catat sejarah anak muda, catat pergerakan anak muda ini. Dan saya percaya hari-hari ini saudara akan melihat Tuhan akan majukan generasi Joshua. Catat itu baik-baik. Anak muda, tangkap momen ini. Ini waktumu, ini eramu. Apa yang dinubuatkan oleh Rasul Evans dari Planet Seeker Australia, saudara. Tangkap ini dari Indonesia. Akan bangkit jutaan anak muda. Dan saya percaya inilah eranya, inilah waktunya. Saudara, tangkap ini baik-baik. Dan Tuhan sendiri yang ngomong, beritahukan ke telinga Joshua. Ingatkan, aku akan menghapus Amalek. Saudara tahu siapa Amalek? Ini satu bangsa saudara yang jahat, dia suka main curang. Dia kalau perang saudara, musuhnya belum siap, dia serang dari belakang. Itu curang saudara. Kalau dalam strategi perang saudara, biasa ada perundingan. Ini tidak, dia main belakang. Saudara hari-hari ini tahu nggak? Itu setan yang suka main belakang. Untuk apa? Hancurkan saudara. Saudara yang suka main belakang, itu jangan-jangan kamu keturunan Amalek. Jadi yang suka main gelap, yang suka di kos main belakang, yang suka kasih masuk laki-laki, cewek di kamar, itu keturunan Amalek. Saudara melakukan hubungan seks sebelum nikah, itu jangan-jangan kamu keturunan Amalek. Saudara, mari ayo kita cek, jaga hidup kita benar-benar. Dan saya percaya saudara, Tuhan berkata, aku yang akan menghapuskan orang Amalek dari ingatanmu. Dengar, bahkan Tuhan berkata kepada Musa, ingat ya, ingat pasang telingamu. Kepada Joshua, aku yang akan hapuskan. Bahkan tuliskan kitab. Untuk apa? Ingat bahwa Tuhan yang mengalahkan. Saudara, yang berikut, bonus terakhir. Musa, saudara, dia tanda berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, tanda Musa berterima kasih, dia mendirikan mezbah di sana. Bahkan dia namakan tempat itu Panji Kemenangan. Tuhan yang buat kemenangan. Hari ini saudara, mari angkat bendera Panji Kemenangan. Saudara, ayo saudara, nanti kita tiap Sabtu ada bendera-bendera di gereja. Saudara tahu, Panji, tanda bendera kemenangan. Orang Israel saudara, dia tiap kali dia mau perang, dia bawa Panji kemenangan. Karena dia tahu, waktu dia angkat Panji, dia tahu Tuhan turun tangan. Saudara jangan main-main, cuma mungkin penari bawa bendera. Itu ada makna profetiknya, ada tindakan imannya saudara. Itu menunjukkan kemenangan ada di pihaknya Allah. Allah yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan berperang melawan orang Amalek turun-temurun. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan yang berjanji. Untuk khususnya Amalek, itu serahkan ke saya. Makanya dia panggil Yosua, dia kasih tahu. Kamu dengarin ya, catat baik-baik ya. Khususnya Amalek, orang-orang yang main belakang dengan kamu. Orang-orang yang menghancurkan dengan kamu. Bukan urusan dengan kamu, tapi urusan dengan saya. Anak muda dengarkan ini baik-baik. Yang penting saudara terus nempel dengan Joshua, nempel dengan Musa. Saudara nempel dengan pemimpin rohanimu. Maka ada hal-hal besar yang Tuhan akan kerjakan. Saya berdoa di bulan Agustus ini, bulan kemenangan besar buat setiap kita. Oleh karena itu saudara tahu bangsa ini yang waktu itu merebut kemerdekaan siapa? Anak muda. Maka munculnya namanya Sumpah Pemuda. Ada sumpah anak-anak muda. Ayo anak-anak muda, mari bersumpah. Tuhan ditinggikan. Supaya Tuhan buat kemenangan. Ada panji kemenangan yang dikibarkan. Panji kita kibarkan. Tanda kemenangan. Bahkan firman Allah yang berjanji. Tuhan sendiri berjanji pada ayat yang berikut berkata begini. Lalu Musa mendirikan mezbah di sebuah Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamai Tuhan panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Itu urusan Amalek, itu urusannya dengan Tuhan.
orang yang suka main belakang, orang yang suka menyerang saudara mendadak, orang-orang yang berusaha untuk menipu engkau, orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan masa depanmu. Itu urusannya dengan Tuhan. Tuhan yang akan menghancurkan mereka. Yang penting engkau berlindung di dalam tangan Tuhan. Engkau kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan lupa saudara deklarasikan Mazmur 91. Saudara, saya ada tambahan lagi saudara. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saudara untuk kita setiap hari saudara selesai kebaktian. Selain Mazmur 91, kita baca Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 14. Bila perlu kita hafal. Itu jadi doa berkat kita. Tiap hari saudara, tiap hari. Saudara, saya baru dapatkan di minggu ini. Tuhan ngomong sangat kuat. Karena apa yang kita perkatakan. Saudara, diawali apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Dan melakukan dengan setia. Maka bla bla bla. Tuhan akan berkati pekerjaanmu, Tuhan akan berkati usahamu. Hari-hari ini saya percaya Tuhan akan buat perbedaan. Oleh karena itu saudara, jangan lupa deklarasikan juga selain Mazmur 91, Ulangan pasal 28. Itu jadi berkat, ucapan berkat. Karena setiap ucapan kita itu penuh dengan kuasa saudara. Dan saya percaya apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Dan saya percaya doa orang benar, bila dengan yakin berdoa, sangat besar kuasanya. Shalom, terus semangat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan. Selamat datang di bulan Agustus. Saya percaya bulan Agustus, jangan lupa terus deklarasikan bulan Agustus, bulan kemenangan besar. Bulan kemenangan besar, bulan kemenangan besar, bulan kemenangan besar. Merdeka, merdeka. Nah saudara, saya ucapkan juga selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus. Saya berdoa saudara makin diberkati Tuhan, makin dipakai Tuhan jadi berkat, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih saudara. Saat ini mari tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita persiapkan hati kita saudara untuk makan dan minum sehidangan dengan Tuhan Yesus. Saya percaya perjamuan kudus ini dilakukan Tuhan Yesus saudara bersama-sama dengan murid-muridnya, yang mengingatkan kita tentang kematiannya, pengorbanannya di atas Kalvari saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita mungkin sepanjang bulan ini ada yang kita sengaja maupun tidak sengaja, ada dosa yang kita lakukan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Saudara, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur kita sebelumnya. Mari kita berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Kami orang berdosa, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Hanya oleh karena darah-Mu dan tubuh-Mu kami ditebus, kami dibayar lunas, sehingga kami menjadi orang merdeka. Saat ini Tuhan, kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Urapi, kuduskan kami, tahirkan kami, supaya kami tidak ada sakit penyakit, kuman, virus, bakteri. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari siapkan roti saudara, kalau bagi saudara ada roti. Dan kalau saudara ada anggur, mari siapkan. Kalau tidak ada sirup atau teh saudara, mari angkat saudara, siapkan. Dan kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita lakukan dengan sopan, tertib, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Angkat roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan mengingatkan kita tentang tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengucap syukur buat tubuh yang terpecah-pecah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Buat tubuhmu Tuhan yang diludahin, tubuhmu yang terjatuh, tubuhmu Tuhan, oh yang dipukul, dicambuk. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah ini adalah cawan pengucapan syukur? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan saudara cawan saudara dan angkat kedua tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang sakit pegang di bagian yang sakit. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan, terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan kami. Kami yang takut Tuhan, hibur kami, kuatkan kami. Kami yang susah, kami yang kekurangan Tuhan, cukupkan. Kami yang hari ini butuh uang, makan, minum. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih. Mari bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami. Bulan ini bulan kemenangan. Bulan kemenangan buat kami. Bulan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya jemaat Tuhan kita akan memberi persembahan, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, hari ini kami akan memberi persembahan Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, berkati setiap studi kami Tuhan, bisnis kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini Tuhan, biarlah Tuhan dapat melebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Mari sama-sama kita deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara, puji Tuhan, barusan kita mendengarkan firman Tuhan dan kita juga masuk dalam perjamuan kudus. Saya berdoa saudara terus semangat, bergairah di dalam Tuhan, sehingga bulan Agustus ini bulan yang penuh dengan kemenangan besar. Saudara ingat, bulan Agustus bulan kemenangan besar. Terus deklarasikan, saudara, di jalan, di mana di pekerjaan, saudara perkatakan saudara. Dan saya percaya Tuhan akan buat terobosan demi terobosan yang hebat dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya undang saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, kita bangkit berdiri dan kita sama-sama, jangan lupa saudara, setiap Sabtu kita ada tambahan, kita ada PPW Night saudara. Kita PPW Night, bagi saudara yang tidak bisa ikutin, saudara bisa ikutin lewat Zoom maupun lewat live streaming, yaitu di Facebook dan Instagram saudara.
baik di gereja maupun saya secara pribadi, sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dan mari kita sama-sama terima berkat. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnis usahamu dalam nama Yesus. Diberkati studimu dalam nama Yesus. Diberkati pelayananmu dalam nama Yesus. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.